Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada, terkhusus di Kabupaten Bone atau dimanapun Anda berada, para warga Bone, hari ini saya akan coba membahas tentang dinamika politik di Bubi Arum Palaka. Nah, baru-baru ini PT IP selesai melakukan survei dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2024. PT IP turun dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang dengan menggunakan sampel 880 orang dengan margin of error 3,8 plus minus, dan survei ini dikawal dengan quality control untuk mengevaluasi, untuk memastikan bahwa hasil riset ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, menarik sekali dari peta politik di Bumi Arum Palaka ini. Kalau tidak salah, kami melakukan survei di 2 bulan yang lalu. Saat itu masih banyak nama-nama yang beredar yang ingin maju. Nah, seperti itu. Tetapi di bulan Agustus ini itu sudah mengerucut. Tinggal beberapa nama yang diprediksi akan maju, bahkan sudah muncul pasangan Andi Asman Sulaiman dengan Andi Akmal Fasludin. Dalam survei kita ini, top of mind ini adalah pertanyaan spontan. Pertanyaannya kepada masyarakat atau responden, jika pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan hari ini, siapakah yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Yang spontan mengatakan 18,2% mengatakan akan memilih Bapak Haji Andi Asman Sulaiman. 10,9% spontan mengatakan akan memilih Bapak Haji Yasir Mahmud. 3% spontan mengatakan akan memilih Bapak Andi Rio Pajalangi, dan 2,3% spontan mengatakan akan memilih Andi Islabuddin, dan 0,9% dengan spontan mengatakan akan memilih Andi Akmal Fasludin. Andi Saidet Voters atau tidak menjawab atau belum ada pilihannya jika ditanya secara spontan 64,7%. Ini pertanyaan spontan. Nah, seperti itu. Popularitas dan akseptabilitas Andi Asman Sulaiman ini, dia memiliki popularitas sekitar 84,3%, dan yang menyukainya 76,8%. Ini pertanyaan popularitas dan akseptabilitas. Nah, rata-rata saya lihat popularitas dan akseptabilitas figur ini, khususnya nama-nama yang saya sebutkan tadi yang muncul dalam top of mind, itu tidak beda jauh, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ketika misalnya kita menyodorkan nama-nama, pertanyaan terbuka namanya. Jika pemilihan Bupati Bone dilaksanakan hari ini, siapa calon bupati yang Bapak Ibu Saudara akan pilih? Secara data, berdasarkan kita menyodorkan nama-nama, ada di sini sekitar 4 nama yang kita sodorkan. Andi Asman Sulaiman, Haji Yasir Mahmud, Andi Rio Pajalangi, dan Andi Islabuddin. Yang memilih Bapak Andi Asman Sulaiman sekitar 39%. Yang memilih Haji Yasir Mahmud 26,9%. Yang memilih Andi Rio Pajalangi 13,4%.
yang memilih Andi Islamuddin 10,3% dan undecided voters 10,5% yang belum bersikap, yang tidak menjawab. Artinya kalau kita menyodorkan nama-nama, Andi Asman Sulaiman telah berada pada posisi 39%. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak 2 bulan yang lalu. Survei 2 bulan yang lalu beliau baru di 18%. Bahkan Andi Rio di atasnya. Tapi sekarang beliau telah naik menjadi 39% dan menjauhi Andi Rio Pajalangi yang turun menjadi 13,4%. Yasir Mahmud juga ada kenaikan dari 2 bulan yang lalu. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu dia baru 10%, sekarang dia 26,9%. Seperti itu, sahabat dan sobat episode. Kalau posisi calon wakil bupati yang paling tertinggi, Andi Akmal, 49,4%. Masyarakat Bone memilih Andi Akmal sebagai calon wakil bupati yang paling diinginkan oleh masyarakat Bone. Kemudian disusul Andi Irwandi Nasir 7,5, Andi Mangunsidi Mas Sarafi 7,1, Khairul Amrang 5,5, Andi Promal Pawi 3%, Andi Wahyudi Takwa 1,1, Samahudi 0,7 dan undecided voters 25,7% untuk posisi bakal calon wakil bupati di Bone. Nah, di sini ada simulasi 3 nama yang dilakukan oleh PTIP. Ketika Andi Asman Sulaiman berhadapan Andi Rio Pajalangi, Andi Islamuddin. Maka yang memilih Andi Asman 46,9%, yang memilih Andi Rio Pajalangi 21,9%, yang memilih Andi Islamuddin 12,3%, yang tidak menjawab 18,9%. Undecided voters 18,9%. Artinya ketika dikerucutkan menjadi 3 nama, Andi Asman unggul jauh dengan 46,9% dibanding Rio Pajalangi yang 21,9%, Andi Islamuddin 12,3%. Kemudian ketika misalnya 3 pasangan, kalau Yasir Mahmud misalnya ingin maju, maka Andi Asman Sulaiman 41,9%, Yasir Mahmud 26,9%, Andi Rio 18,2%. Ini ketika ketiga-tiganya ingin maju. Tetapi saya rasa Pak Yasir Mahmud mungkin tidak akan maju kalau Andi Asman Sulaiman maju, karena yang kami tahu dia berasal dari satu gerbong politik yang sama. Tapi nanti kita lihat, siapa tahu Pak Yasir Mahmud memutuskan untuk maju, nanti kita lihat. Begitupun ketika Pak Yasir Mahmud dan Andi Islamuddin maju, kedua-duanya melawan Andi Asman 45,6%, Yasir tetap 28,9%, Andi Islamuddin 12,1%, undecided voters 13,4%. Ketika Andi Islamuddin dan Yasir yang melawan Andi Asman Sulaiman. Nah, ini yang menarik ketika sudah masuk pada posisi head to head. Ketika Andi Asman Sulaiman head to head dengan Andi Islamuddin, Andi Asman Sulaiman 51,3%, Andi Islamuddin 21,6% dan tidak jawab atau undecided voters 27,1%. Ini menandakan bahwa Pilkada Bone ini akan seru ketika head to head antara Andi Asman dengan Andi Islamuddin, karena walaupun Andi Asman 51, tapi menurut saya dia belum berada pada angka yang betul-betul aman atau masih sangat mungkin dikejar oleh Andi Islamuddin yang baru 21,6%. Begitupun kalau Andi Asman ber head to head atau head to head dengan Andi Rio Pajalangi. Andi Asman 49,7%, Andi Rio Pajalangi 27,1%, dan undecided voters 23,2%. Seperti itu. Nah, ini yang menarik ketika simulasi pasangan. Kita tahu Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Fasluddin itu sudah menetapkan akan berpasangan dan sudah keluar rekomendasi terkait pasangan ini. Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasluddin ketika berpasangan 50,2,4%. Masyarakat akan memilih dia ketika head to head dengan Andi Rio Pajalangi, Andi Islamuddin yang mendapatkan angka 26,7% dan undecided voters yang belum menjawab 21%. Ini juga menarik ketika Andi Rio berpasangan dengan Andi Islamuddin. Karena
menurut saya ini masih sangat dinamis dan masih ada potensi mereka untuk saling mengejar. Seperti itu. Atau Andi Asman bisa mempertahankan atau Andi Rio bisa mengejar. Nah, ini ketika Andi Islamuddin 01, Andi Rio Pajalangin 02, dia mendapatkan dukungan 22,6, menghadapi Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasluddin 54,9. Tidak jawab 22,6 atau undecided voters. Seperti itu. Ini ketika dibalik, ketika Andi Islamuddin 01, Andi Rio yang 02. Seperti itu. Andi Islamuddin ketika berpasangan dengan Andi Samsiar Khalid 14,4. Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasluddin 59,9. Andi Sedet Voters 26,2%. Seperti itu. Jadi Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasluddin ketika head to head dengan Yasir Mahmud, Andi Samsiar Khalid 52,4% memilih pasangan Andi Asman, Andi Akmal, Yasir Mahmud, Andi Samsiar 28,5 dan Andi Sedet Voters 19,1%. Kalau Yasir ingin melawan head to head. Tapi sekali lagi kita lihat apa beliau mau atau tidak, nanti kita lihat. Pak Yasir Mahmud ketika misalnya maju ingin melawan Andi Asman Sulaiman dengan Andi Irwandi Nasir, dia mendapatkan dukungan 30,1%. Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasluddin 51,5 dan Andi Sedet Voters 18,5. Itu ketika dia ingin maju dan berpasangan dengan Andi Irwandi Nasir. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang Pilkada Bone ini menurut saya peluang Andi Asman Andi Asman Sulaiman dengan Andi Akmal Fasluddin untuk bisa menangkan Pilkada Bone itu tergolong cukup besar kalau dia mampu mempertahankan trennya, kalau dia mampu meyakinkan masyarakat Bone untuk tidak merubah sikapnya, maka hampir pasti Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Fasluddin punya potensi untuk memenangkan Pilkada Bone. Itu juga sangat tergantung siapa lawannya dan seperti apa lawannya mempersiapkan diri untuk mengejar pasangan Andi Asman dan Andi Akmal di Pilkada Bone, sahabat dan sobat IPSO. Ada banyak data yang kami lakukan, yang kami riset, yang kami bedah di Pilkada Bone, tetapi pada kesempatan kali ini saya fokus berbicara tentang peta elektoral terkait pasangan calon. Karena mungkin itu yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa IPSO di Kabupaten Bone. Baik, sementara sekian dari saya, Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta terkait dinamika dan peta politik di Kabupaten Bone. Nantikan analisis PTIP dan gambaran-gambaran data survei terbaru PTIP di bulan September. Karena insya Allah memang kita berkomitmen di PTIP setiap bulan kita akan melakukan riset dan akan memberikan edukasi ke publik. Sehingga publik bisa mendapatkan sedikit gambaran untuk menjadi rujukan dia menentukan sikap-sikap politiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.